Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Mas Bro, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan lagi sebuah skema, yaitu skema setrum ikan PAC yang menggunakan MOSFET tanpa feedback ya. Tapi di sini ada yang unik nih. Apa uniknya? Kalau pada skema-skema atau rangkaian setrum ikan yang sudah saya buat tidak menggunakan elko ya. Bahkan setelah saya membuat skema ini pun saya belum mencobanya menggunakan elko. Tapi sebelum saya menceritakan lebih lanjut tentang skema ini ya, elko ini penting nggak penting, perlu nggak perlu ya. Cuman di sini karena kemarin ada teman beberapa gitu, ada yang meminta tolong bagaimana cara pemasangan elko pada setrum ikan PAC gitu ya. Jadi di sini akan saya berikan skemanya saja. Oke, namun di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu ya Mas Bro. Satu persatu, yaitu kita mulai dari sini. Ini adalah sebuah rangkaian yang sering saya buat dan sudah beberapa teman juga ya yang membeli setrum ikan yang modelnya seperti ini, yaitu terdiri dari kapasitor, trafo, dan rangkaiannya 4 MOSFET ini. Terus nantinya ada tambahan lagi relay di sini ya. Itu yang sudah beberapa teman menggunakan rangkaian ini. Namun untuk pemasangan biasanya mereka juga bertanya lagi ya melalui WA kadang ya. Jadi di sini akan saya jelaskan cara pemasangan kabel ke baterai, kabel ke saklar gitu ya. Karena di sini paket yang ini kemarin tidak menggunakan saklar ya. Siapa tahu nanti di sana mau menggunakan saklar sendiri. Jadi akan saya terangkan di sini. Oke, kita next dulu. Sebelum kita memasang saklar, kita pasang relaynya dulu ya, Mas Bro. Oke, pemasangan relaynya adalah seperti ini. Relay yang saya gunakan di sini yang berkaki 8 atau ya pin atau yang pinnya 8 gitu ya, Mas Bro. Nah, pin 8 ini cara pemasangannya ya seperti ini. Ya, ini yang menuju ke rangkaian. Menuju ke rangkaian jalur minus. Terus pada relay ini kan ada 8 pin ya. Yang atas ini 2 ini kita abaikan saja karena tidak digunakan ya. Ini tidak digunakan. Nah, terus ini juga nantinya ke baterai main ya yang ini. Nah, baterai plusnya kita langsung saja dari CT-nya primer ini menuju ke sini nih ya. Ke input DC. Input DC-nya si relay ini kan perlu di-input ya. DC 12 volt. Seperti ini pemasangannya dari CT langsung ke sini. Salah satu kaki input ini ya. Terus ya ini seperti ini nantinya ke baterai plus 12 volt. Lalu kemana saja arahnya? Nah, yang ini ke saklar nantinya ya. Ini ke saklar ini ya. Ke saklar. Saklar itu kan ada kabelnya 2. Yang satu kita arahkan ke sini. Nah, yang satunya kita arahkan ke sini.
langsung sama artinya ke baterai minus. Ya, jadi dia yang diputus di sini adalah bagian minusnya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya, seperti ini. Lalu di sini kan ada teman juga yang pesan flip flop kemarin ya. Cara pemasangannya bagaimana? Jadi sekalian saja di sini. Cara pemasangan flip flop ini tidak harus untuk setrum ikan PAC ya. Setrum apa saja bisa. Ya. Flip flop ini tidak harus di PAC saja. Nah, yang penting flip flop ini flip flop yang memang saya buat kemarin kan begitu. Cara pemasangannya, karena menggunakan flip flop maka jalurnya ini kita rubah. Jalur yang tadi kesaklar kita rubah seperti ini. Sorry ya, ini double tadi. Oh ya, sebelum saya pasangkan kabel-kabelnya atau kita rubah, saya terangkan dulu flip flop ini terdiri dari 3 pin ya. 3 pin itu adalah diantaranya pin minus, terus pin daripada kinerja flip flop itu sendiri, yaitu yang berkedip-kedip ya ini. Terus pin satunya lagi pin input baterai plus ya. Ini sama, artinya ini samalah, nantinya sama dengan ini, dengan masuknya baterai. Kalau yang minus ya ke sini, kalau yang plus juga ke sini. Tapi karena ini mau dipindah ya jalur saklarnya, maka caranya seperti ini. Seperti itu ya, kita pindah. Jadi ini kita hilangkan dulu. Kita pindah jalur min ya, yang menggunakan saklar ini kita pindah masuk ke minusnya flip flop ya. Masuk ke sini. Terus nah, yang tengah ini masuk ke sini. Masuk ke relay. Inilah yang nantinya memerintah si relay ini jadi bergetar ya, atau berkedip-kedip hasilnya nanti ya. Nah, ini perintahnya dari tengah ini. Perintah daripada flip flop ini adalah jalur minus ya, bukan jalur plus. Maka di sini yang diputus juga harus jalur minusnya. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Nah, jangan sampai salah. Kalau salah ya saya tidak tanggung jawab karena kesalahan pemasangan di sana ya. Nah, terus ini plusnya kemana? Nah, plusnya ini langsung ke baterai. Nah, seperti ini. Plusnya ini langsung ke baterai. Ya, seperti inilah ya. Seharusnya sudah sangat paham. Nah, di sini ada tambahan lagi nih Mas Bro. Tambahannya apa? Nah, yaitu elko ya. Elko ini ya ada bagusnya, tapi ya tidak, menurut saya sih tidak penting-penting amat gitu ya. Cuman ya memang ada bagusnya. Sebelum saya pasang kemana saja arah jalurnya atau kabelnya, saya akan merangkan elko ini dulu ya. Elko ini bukan berarti si ini menjadi irit atau gimana tuh enggak ya. Kalau ada tutorial yang katanya ditambah elko itu menjadi irit baterainya, itu menurut saya kurang pas ya. Karena si elko ini bukan untuk apa ya. Cara kerja elko ini bukan untuk mengiritkan baterai. Cuman sepengetahuan saya, elko ini akan menambah ampernya si baterai gitu saja ya. Jadi ampere baterai itu bisa naik,
Misalnya teman-teman menggunakan baterai 12 volt 10 ampere, kalau dikasih elko ya walaupun sedikit atau berapa tergantung UF-nya ya, itu memang naik ya, ampernya menjadi naik, itu istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena elko ini kan untuk menampung arus dari baterai ya, menampung arus dari baterai, ditampunglah di sini. Di saat saklar ini kita tempelkan, maka rangkaian yang ada di sini seakan-akan dia mengambil arusnya itu dari elko, seakan-akan seperti itu ya, tidak dari baterai langsung. Baterai menyuplai elko, lalu si elko ini menyuplai rangkaian ini ya, yang artinya tidak memaksa baterai ya, tidak terlalu memaksa baterai. Itu saja. Kalau masalah boros dan iritnya, saya rasa sama saja ya. Kalau misalnya hanya misalnya cukup untuk beberapa jam ya tetap segitu ya. Tanpa elko misalnya bisa untuk 3 jam atau 4 jam. Begitu juga menggunakan elko, sama saja habisnya juga akan seperti itu kira-kira waktu habisnya baterai. Tapi kemenangannya kalau menggunakan elko ini lebih bagus memang sih, lebih bagusnya karena arus yang didapatkan rangkaian ini dari baterai itu sepertinya dekat gitu ya, ibarat kabel. Ini elko ini kan harus dipasang di sini, di dekat rangkaian ya, kabelnya jangan terlalu panjang. Jadi kalau bisa sedekat mungkin dengan rangkaian ini ya, sedekat mungkin dengan jalur primer sama jalur ini apa, jalur minus. Jangan dekat di baterainya, tapi dekat di rangkaiannya gitu. Artinya dia lebih nendang karena kabelnya itu kan dekat ya. Ibarat kita menarik sebuah tambang atau tali ya, menarik sebuah tambang itu, kalau tambang yang panjang itu kalau ditarik kan pasti ada ayunan yang gimana gitu ya, mengayun dulu baru kencang kan begitu. Nah beda halnya kalau dengan tambang yang pendek atau tali yang pendek. Tali yang pendek itu kalau kita tarik itu spontan gitu ya, cet, tidak mengayun dulu gitu, langsung spontan. Nah ibaratnya juga begitu kalau menggunakan elko. Oke, buat teman-teman semua mudah-mudahan sudah dapat dipahami ya sampai sini. Nah pemasangan elko ini kemana saja? Sebenarnya sama saja dengan langsung dipasang ke baterai seperti ini. Nah, oh ya, elko ini yang ada tanda putihnya atau garis biasanya ya di salah satu kaki itu menandakan bagian mins ya, makanya saya gambar elkonya seperti ini. Sebelah sini ada garis putihnya, itu bagian mins ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa meledak. Yaudah, yang min ke min ya, ke jalur min. Oh ini ada agak-agak ada kesalahan ini Mas Bro ya. Ini ke jalur min ke sini nih Mas Bro ya, ya. Ke sini nih. Sorry ini waktu bikin skemanya agak salah ini ya setelah saya perhatikan. Ya, ini ke min sini, bukan min ini ya, bukan minnya ini. Sorry. Ini berhubung sudah malam, sudah dari tadi saya bikin skemanya, jadi ya dipersori, ini ada kesalahan ya. Setelah saya terangkan gini, oh ya kok kabelnya ke sini, ya salah ini. Ini ke min tapi yang ke sini ya, yang ke baterai langsung nih Mas Bro, jangan yang ke flip flop, yang ke baterai langsung. Begitu juga plusnya ya langsung ke plus juga ya. Pokoknya si elko ini
yang plus ya ke plus baterai, yang min juga ke min baterai, gitu saja intinya ya. Jadi kalau ada kesalahan di sini jangan diikutin ini Mas Bro ya. Ini salah saya buatnya tadi. Oke. Mudah-mudahan teman-teman, yang penting kalau saya menggambar skema ini sambil didengarkan gitu ya. Jangan di skip lalu diambil di screenshot gambarnya saja ya. Nanti malah saya yang disalahkan kan begitu. Iya ini memang salah kabel, salah jalur ya. Cuman kan sudah saya terangkan ini salah. Nah, ini harus ke sini, ke kabel ini ya. Iya, tadi agak buru-buru, ini udah malam ini Mas Bro, sudah 1:30 malam ini. Udah dari tadi sore nih saya buat skemanya. Terus kita lihat nilai-nilainya ya, nilai daripada skema ini. Nah, ini dia nilainya seperti ini, silahkan di screenshot Mas Bro. Oke, sampai di sini saya berharap kalau apa yang sudah saya terangkan di sini, mudah-mudahan nanti nggak ada pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama itu misalnya ini kemana, nah, padahal di video sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau ada keterlambatan saya membalas, artinya teman-teman itu harus tontonnya sampai selesai gitu ya, biar nggak salah paham atau tidak bertanya dengan apa yang sudah saya jelaskan di sini. Kalau bertanya mungkin yang kira-kira saya belum jelaskan di sini boleh ditanyakan. Begitu Mas Bro, teman-teman semua. Terus buat yang ngintip-ngintip ya, dari dulu ngintip-ngintip saja gitu, ya sekali-kali komentar gitu ya, atau subscribe gitu. Terus itu kan di bawah video ada tombol terima kasih gitu ya. Mau sekali-kali deklik juga nggak apa-apa itu ya. Terima kasih gitu. Atau buat teman-teman yang sering menemukan channel ini kok ada tulisannya gabung, ya boleh gabung di situ. Artinya yang sudah klik terima kasih, nanti ada spesialnya ya, ada spesial di situ Mas Bro akan tampil paling atas ya. Terus nanti ada spesial yang lainnya juga gitu. Ada komentarnya itu ada warna yang berbeda dengan mereka yang belum berterima kasih atau yang belum bergabung gitu. Nantinya kalau sudah ada yang bergabung, yang berterima kasih, itu beda dengan yang belum ngapa-ngapain. Itu sekilas info saja Mas Bro. Kalau mau dicoba juga nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Sangat berterima kasih juga saya nantinya. Oke, sampai sini dulu untuk skema kali ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, jelas gitu ya, dengan gambar yang jelas pula. Dan pada video berikutnya saya belum tahu nih mau video yang seperti apa. Ya, kalau tadi siang sih sudah bongkar-bongkar trafo gitu ya, mau digulung yang 10 ampere gitu ya. Tapi ya karena saya perhatikan banyak ini yang meminta skema seperti ini ya. Skema yang kemarin saya resin ya, ini skemanya Mas Bro. Yang kemarin saya resin warna-warni itu, inilah skemanya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.